pemirsa jurnalis TV, sebagai seorang mahasiswa yang menginginkan masa depan yang cerah, perlu adanya mengambil suatu keputusan yang benar-benar tepat agar tidak berdampak buruk pada kedepannya. Dalam mengambil sebuah keputusan, perlu adanya pengenalan diri. Program studi komunikasi penyiaran Islam mengadakan workshop peningkatan minat dan bakat mahasiswa yang diadakan di Gedung Madya Lantai 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 8 November 2023. Dalam workshop ini mengangkat tema saatnya KPI beraksi demi segudang prestasi yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr. Gun-Gun Herianto dan dinarasumberi oleh Ade Jigo, Reska Herlambang, dan Dr. Yopi Kusmiati. Dr. Yopi Kusmiati selaku narasumber melihat mahasiswa sekarang sudah mulai menjurus ke arah bakatnya masing-masing. Bahkan, mulai dari hal kecil seperti acara workshop ini, banyak mahasiswa yang sadar akan bakat yang dimilikinya. Oke, jadi memang seseorang itu kan setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah itu pasti memiliki kelebihan ya. Pasti ada bakat yang kita miliki, kelebihan, keahlian. Tetapi terkadang seseorang itu tidak menyadari apa sih sebenarnya kemampuan dia, apa yang dia miliki. Nah, oleh karena itu, Prodi KPI ini kita memfasilitasi bagaimana mahasiswa itu bisa mengeluarkan kemampuan dia, skill dia, passion dia itu sebenarnya di mana gitu. Nah, maka oleh karena itu sangat penting sekali program Memikat ini ada di Prodi KPI, karena kalau saya melihat anak-anak mahasiswa KPI itu sangat multi talenta. Semuanya memiliki bakat, semuanya itu memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Untuk sementara ini ya, karena sebenarnya kan sebelum kita launching, program peminatan ini kan sudah kita buka dari 2 bulan. Sudah ada beberapa yang jalan seperti 4MC, getar gitu kan, gerak dan tarian yang sudah berapa kali tampil juga. Kalau saya sih melihatnya semuanya sudah menjurus ke arah bakatnya masing-masing. Bahkan dari hal yang sekecil program ini tadi yang sebelumnya sudah kita lakukan, ada beberapa mahasiswa yang mulai menyadari gitu, oh ternyata saya itu bisa nari loh Bu, padahal saya nggak pernah nari sebelumnya, tapi ketika diajak nari dia mau, bisa luwes gitu. Kemudian ada yang dulunya suka menyanyi, suka menari, nggak pernah lagi tersalurkan, ketika ada Memikat ini mereka, saya jadi bisa nari lagi Bu. Ada kanalnya, ada tempat mereka untuk menyalurkan hal-hal ataupun hobi yang selama ini terpendam di diri mereka. Kami berharap mahasiswa KPI itu semuanya aktif di bidang apapun, sesuai dengan skill yang mereka miliki, sesuai dengan minat mereka, kemampuan yang mereka punyai gitu ya. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah, pulang, ngerjain tugas gitu ya, tapi memiliki inovasi-inovasi yang selalu berekreasi sehingga nanti ke depannya mereka itu menjadi alumni yang berprestasi. Reska Herlambang selaku narasumber merasa sebuah minat dan bakat itu sangat penting bagi setiap individu, karena merupakan sebuah langkah awal dalam menentukan sebuah karir ke depannya. Minat dan bakat sangat penting dimiliki setiap individu karena ini akan menjadi langkah awal kita untuk menentukan kita mau berkarir seperti apa. Karena segala sesuatu itu tidak akan mungkin terwujud secara instan, membutuhkan proses yang matang. Nah, kita sebagai individu manusia harus betul-betul dibekali kemampuan dan keinginan yang muncul dari hati, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, betul-betul kita cintai sehingga mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, berkaitan dengan ilmu komunikasi, minat dan bakat ini adalah 2 hal yang tidak bisa terlepas dari karir kita. Karena kita sebagai orang komunikasi harus mampu mengenali apa yang menjadi kelebihan kita dan apa yang menjadi kekurangan kita. Sehingga apapun aspek kekurangan ada dalam diri kita bisa teratasi dengan menggali potensi kelebihan yang ada pada diri kita. Menurut saya di era digital 5.0 ini semakin gampang untuk men-tracing dan men-tracking minat dan bakat para mahasiswa. Karena secara visual tentunya mereka akan termotivasi, mereka mau jadi seperti apa. Sekarang hampir di semua platform media, baik itu media sosial maupun di media mainstream lainnya, banyak sekali profil-profil orang sukses yang muncul. Nah, dari situ biasanya akan
ada nih ketertarikan dan minat yang terpikirkan oleh individu tersebut. Harapan saya ke depan dengan adanya workshop ini tuh bisa dilakukan secara berkelanjutan sehingga dampaknya bisa sangat besar bagi komponen tersebut, yaitu mahasiswa. Dan berikutnya tidak hanya teori saran saya, tetapi juga para mahasiswa ini diajak untuk melihat industri langsung. Misalnya datang ke stasiun TV atau datang ke perusahaan-perusahaan yang memang kaitannya dengan komunikasi. Karena hidup ini tidak hanya teori, tetapi butuh praktek yang harus tervisualkan dengan baik oleh mata kita, oleh pikiran kita, sehingga motivasi kerja akan muncul ketika mereka lulus nanti. Acara workshop ini dimulai dari pukul 8.30 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian Barat dan terbagi dengan serangkaian acara, diantaranya dimulai dengan pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kin Sansabilia, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dakwah, dan mars dakwah yang dipandu oleh Aldia Najma Soraya. Dilanjutkan dengan laporan panitia pelaksana oleh Elia Pratiwi, lalu sambutan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Gun-Gun Herianto, dilanjutkan dengan penampilan tari, lalu masuk ke pemateri pertama yang diisi oleh Ade Jigo. Selanjutnya pemateri kedua diisi oleh Reska Herlambang dan pemateri ketiga diisi oleh Dr. Yopi Kusmiati. Lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pada sesi terakhir yaitu doa dan penutupan. Zia selaku mahasiswi KPI merasa termotivasi mengikuti acara workshop kali ini karena terdapat judul acara yang menarik dengan gestar yang keren. Motivasinya karena mungkin judulnya yang menarik, terus gestarnya juga keren-keren banget, jadi mutusin buat ngikutin workshop ini. Banyak banget pastinya, apalagi tentang masalah public speaking, banyak banget yang bisa diambil dari pemateri. Contohnya kayak tentang gimana cara kita public speaking yang baik, terus gimana cara kita nyikapin rasa nervous waktu public speaking, dan lain-lain sih. Relate banget, apalagi aku anak komunikasi juga, jadi kepake banget lah buat ilmu yang bakal aku dapetin. Maharani selaku mahasiswi KPI merasa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sangat penting dari acara workshop kali ini. Motivasinya mungkin karena emang kewajibannya kayak kan pengalihan kelas, terus waktu dilihat pembicaranya itu menarik banget gitu, narasumbernya menarik banget, terus temanya juga menarik banget, jadi kayak pengen banget nih datang gitu. Benefitnya banyak banget, kayak ilmu-ilmu baru, terutama buat aku kayak semester 1 tuh ini penting banget gitu loh, emang dasarnya komunikasi banget gitu, anak komunikasi banget, jadi banyak banget benefit yang didapat di workshop ini. Relate banget, apalagi kan jurusan aku KPI kan, jadinya kayak relate banget cara-cara public speaking, terus perbedaan antara public speaking sama broadcasting, kayak gitu-gitu relate banget buat bekal ke depannya gitu. Acara ini berisikan tentang bagaimana seorang mahasiswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya dengan mengikuti serangkaian kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dimulai dari mempersiapkan mental hingga terjun langsung dalam lapangan. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, harapan kedepannya akan menjadi mahasiswa yang lebih produktif dan kreatif terhadap kemampuan soft skill dan hard skill-nya dalam mempersiapkan masa depan yang cerah. Mengenal diri sendiri memanglah bukan satu hal yang menentukan kesuksesan di masa depan kita. Namun, dengan kita mengenal diri sendiri akan menjadi landasan utama dalam melakukan sesuatu yang didukung dengan variabel-variabel lain. Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa, penting bagi kita untuk meningkatkan minat dan bakat yang ada dalam diri. Saya, Yasmin Jian Sabila, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.